Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, selamat berjumpa dalam mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas rendah bersama saya Sri Wulan Anggraini. Pada kesempatan ini membahas topik membaca permulaan. Adapun kompetensi yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep membaca permulaan dan mempraktekkan metode membaca permulaan. Baik, langsung saja kita mulai pada pembahasan pertama, yaitu tentang membaca permulaan. Ada yang tahu membaca permulaan itu apa? Ya, membaca permulaan itu merupakan tahapan awal sebelum seorang dapat membaca. Dalam membaca permulaan, seorang dapat belajar membaca dengan belajar mengenal huruf, mengeja huruf, menjadi suku kata sampai pada kata. Tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar membaca. Nah, jadi di sini di dalam membaca permulaan, ya, kenapa disebut membaca permulaan? Karena kegiatan membaca ini adalah kegiatan yang ada di kelas 1 dan 2. Biasanya siswa kelas 1 ini adalah masa peralihan pada siswa dari masa bermain, yaitu masa TK ataupun lingkungan keluarga, bagi siswa yang tidak mengalami masa TK ke lingkungan belajar di sekolah yang sebenarnya. Siswa kelas 1 ini memiliki latar belakang kemampuan membaca yang berbeda. Ada yang sudah mengenal huruf, ada yang belum mengenal huruf, bahkan ada yang sudah dapat membaca. Dengan demikian, hal yang pertama yang guru ajarkan kepada anak adalah awal-awal masa persekolahan, yaitu tentang kemampuan membaca, di mana kemampuan ini akan menjadi landasan dasar bagi pemerolehan bidang-bidang ilmu lainnya di sekolah. Apabila siswa belum mampu membaca, maka siswa akan kesulitan dalam mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Nah, oleh karena itu, kemampuan membaca permulaan ini wajib dimiliki oleh siswa kelas 1. Di sini juga kemampuan membaca permulaan lebih diorientasikan pada kemampuan membaca tingkat dasar, yaitu kemampuan melek huruf. Nah, maksudnya di dalam melek huruf ini, anak-anak diajarkan membaca tahap awal, yaitu belajar mengenal huruf, mengeja huruf, menjadi suku kata sampai pada kata dan kalimat. Tahap ini juga merupakan tahap awal dalam belajar membaca yang sifatnya mekanis, yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah. Ya, karena pada tahap membaca mekanis ini dimungkinkan siswa hanya dapat melafalkan lambang-lambang huruf yang dibacanya saja tanpa diikuti oleh pemahaman terhadap bacaan yang dibacanya, karena di dalam membaca pemahaman itu nanti adanya di kelas tinggi atau yang kita sebut sebagai melek wacana, ya. Oke, berikutnya adalah tentang tujuan pembelajaran membaca permulaan. Menurut Akadia, tujuan pembelajaran membaca permulaan adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut. Jadi di sini tujuan membaca permulaan ini lebih menekankan pada pengenalan huruf, kata, dan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan membaca nyaring. Nah, oleh karena itu, untuk mengajar membaca, guru perlu memberikan contoh membaca yang benar, sehingga anak dapat meniru cara membaca guru. Melalui kegiatan membaca nyaring ini juga guru dapat lebih mudah mengoreksi dalam menilai kemampuan membaca siswa di dalam membaca permulaan. Berikutnya adalah kemampuan kesiapan membaca. Ya, ada beberapa faktor yang harus disiapkan siswa untuk sebelum membaca. Yang pertama adalah kemampuan membedakan auditorial. Ya, di dalam kemampuan ini, anak harus belajar memahami suara-suara yang ada di lingkungan, ya, dan membedakan suara-suara. Mereka juga harus mampu memahami konsep volume, petunjuk, durasi, tekanan, tempo, dan kontras suara.
Nah, di sini juga mereka harus dapat membedakan suara-suara huruf dalam alfabet, ya, seperti bunyi-bunyi yang memiliki suara yang hampir sama bunyinya, seperti huruf D, T, B, M, N. Nah, itu ya, itu adalah suara alfabet yang bunyinya hampir sama. Nah, apabila siswa yang memiliki kemampuan auditorial yang tinggi, mereka dapat membedakan itu semua. Oke, berikutnya adalah kemampuan membuat hubungan suara simbol. Nah, di sini kemampuan anak itu harus dapat mengaitkan huruf besar ataupun huruf kecil, ya, dengan suara yang mereka representasikan. Misalnya huruf A untuk kata apel, huruf D untuk kata domba, ya, sedangkan huruf C adalah untuk kata cacing. Itu ya, jadi mereka itu mampu menghubungkan antara suara dengan huruf yang ada, huruf yang dilisankan oleh siswa. Berikutnya adalah kemampuan diskriminasi visual. Pada kemampuan ini, anak itu harus belajar untuk memahami objek dan pengalaman mereka dengan gambar-gambar, foto, dan lukisan. Ya, mereka juga harus belajar tentang mengidentifikasi warna dasar dan bentuk-bentuk geometris yang ada di lingkungan sekitar. Nah, di tahap ini juga mereka harus mampu membedakan kiri dan kanan, atas dan bawah, dan mengikuti gerakan dari kiri ke kanan maupun dari atas ke bawah. Ya, apabila siswa memiliki kemampuan diskriminasi visual ini, maka siswa itu mampu membedakan mana huruf besar dan mana huruf kecil. Maka siswa itu sudah siap untuk membaca. Ya, berikutnya adalah kemampuan perseptual motoris. Nah, pada kemampuan ini anak itu harus mampu menggunakan otot halus tangan, ya, dan jari mereka untuk melakukan koordinasi gerakan dengan apa yang mereka lihat. Mereka harus melatih kemampuan ini dengan memegang krayon contohnya atau pensil. Ya, tentunya krayon dan pensil ini adalah untuk mewarnai gambar-gambar sederhana, menciplak garis dan bentuk di udara dan kertas, ya. Menyalin garis dan bentuk tanpa menciplak juga dapat dilakukan pada kemampuan motoris ini. Dan hingga pada akhirnya itu mereka mampu menyalin huruf dan kata, menulis nama mereka, menulis huruf dan memadukan suara apabila mereka sudah mahir, ya, di bidang kemampuan motoris ini. Kemudian kemampuan berikutnya adalah kemampuan bahasa lisan. Di dalam kemampuan ini, anak-anak harus belajar mendengarkan, mengingat, mengikuti petunjuk, mencatat dengan detail, dan memahami ide yang didengarkan. Nah, pada kemampuan ini mereka juga harus menggunakan dan memperluas kosakata bahasa lisan mereka untuk menjelaskan ide-ide, mendeskripsikan objek, dan mengekspresikan perasaan mereka sendiri. Berikutnya adalah membangun sebuah latar belakang pengalaman. Nah, membangun latar belakang pengalaman ini sangat penting dikembangkan siswa sebelum siswa membaca, ya, agar siswa memiliki ketertarikan terhadap bacaan yang akan dibacanya. Jadi, untuk menstimulus membaca siswa, guru itu dapat menstimulus dengan menceritakan kisah-kisah menarik ataupun film-film kesukaan mereka, dan tentunya cerita yang disajikan, ya, ada memiliki keterkaitan dengan apa yang akan dibaca anak. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca anak. Yang pertama adalah faktor psikologis, di mana faktor psikologis ini meliputi kesehatan fisik, ya. Kesehatan fisik itu contohnya seperti kesehatan alat bicara, penglihatan, dan pendengaran. Tentunya jika salah satu indera kita ada yang bermasalah,
maka akan mempengaruhi kemampuan membaca anak. Kelelahan pun juga mempengaruhi kemampuan membaca. Tentunya jika kita ingin mengajarkan anak membaca, usahakan kondisi mereka tetap fit dan sehat. Berikutnya adalah faktor intelektual. Ya, intelektual atau intelijensi adalah kemampuan anak untuk berpikir dan bertindak. Semakin tinggi intelijensi anak, maka semakin mudah untuk dilatih membaca. Namun sebaliknya, jika intelijensi siswa rendah, maka siswa lambat dalam menghafal simbol dan sulit mengaitkan simbol atau huruf menjadi kata. Berikutnya adalah faktor lingkungan. Lingkungan itu dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan bahasa anak. Orang tua yang gemar membaca, memiliki koleksi buku, dan senang membaca cerita terhadap anaknya, biasanya memacu anak untuk senang membaca, sehingga akan muncul pengalaman pada diri anak. Berbeda dengan kondisi rumah yang tidak harmonis, orang tua yang tidak suka membaca, tidak memiliki koleksi buku, akan berdampak pada kemampuan membaca anak juga. Tuh, jadi penting ya kita nanti sebagai calon orang tua harus memiliki budaya membaca di rumah, biar anak kita ya memiliki budaya membaca juga. Berikutnya adalah faktor psikologis, diantaranya ada motivasi, minat, dan kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri. Ya, anak itu memiliki motivasi yang tinggi. Anak yang memiliki motivasi yang tinggi ini akan memiliki semangat belajar yang tinggi dan akan memiliki kemampuan membaca yang lebih baik pula. Nah, bagaimana cara memotivasi siswa agar siswa menarik di dalam membaca, yaitu misalnya seperti kita menyediakan bahan bacaan yang menarik ya. Tentunya bahan bacaan tersebut itu harus memiliki hubungan dengan kehidupan dan pengalaman mereka. Berikutnya dari minat. Ya, minat juga merupakan faktor penting di dalam mempengaruhi kemampuan baca siswa. Semakin tinggi minat anak, maka semakin tertarik pada kegiatan baca. Ya, untuk menumbuhkan minat baca anak juga harus disediakan bahan bacaan yang menarik, yaitu bahan bacaan yang ringan ya, dan tidak terlalu sulit isinya. Karena kalau siswa membaca bahan bacaan yang sulit, ini akan mematikan selera untuk membacanya. Berikutnya adalah faktor kematangan sosial juga mempengaruhi juga. Ya, dimana stabilitas emosi siswa ya yang mempengaruhi kemampuan membaca. Misalnya siswa yang mudah marah, menangis, dan bereaksi secara berlebihan ini akan kesulitan dalam pembelajaran membaca. Sebaliknya, siswa yang mudah mengontrol emosinya akan lebih mudah memusatkan perhatiannya pada teks yang dibacanya. Kemudian juga faktor percaya diri. Percaya diri juga sangat dibutuhkan anak di dalam proses pembelajaran. Mereka yang kurang percaya diri di dalam kelas tidak akan bisa mengerjakan tugas yang diberikannya. Sebaliknya, siswa yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, ia akan mampu mengerjakan tugas yang diberikan. Berikutnya juga faktor penyesuaian diri. Ya, misalnya kemampuan siswa di dalam berpartisipasi di dalam kelompok. Sikap partisipasi dalam kelompok ini akan menentukan keberhasilan dalam mendiskusikan hasil bacaan. Siswa yang memiliki keberanian menyampaikan pendapat akan memperoleh banyak hal yang berhubungan dengan isi bacaan. Sebaliknya, siswa yang tidak memiliki keberanian tidak banyak memiliki pengalaman yang didapat. Berikutnya adalah tahapan membaca permulaan. Oke. Nah, di sini tahapan membaca permulaan itu yang pertama adalah tahap pra membaca atau tahap sebelum membaca. Ya, apa aja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama adalah sikap yang baik pada waktu membaca, seperti sikap duduk yang benar. Jadi sebelum kita mengajarkan siswa membaca, kita arahkan dulu bagaimana siswa duduk yang benar itu seperti apa. Jangan sampai nanti tulang punggungnya bengkok atau gimana. Ya, jadi harus bersikap duduk yang baik. Berikutnya, cara anak meletakkan buku di meja. Berikutnya, cara anak memegang buku. Diusahakan anak itu tidak melipat buku ya. Jadi harus bisa memegang buku yang benar.
Berikutnya adalah cara anak dari dalam membuka dan membalik-balik buku. Dan ada cara anak melihat dan memperhatikan tulisan. Nah, ini juga harus kita perhatikan di dalam memperhatikan tulisan. Jangan sampai pandangan anak itu sangat dekat pada buku atau pada bacaan, karena akan mempengaruhi pandangan juga. Atau sebaliknya, jangan sampai pandangan anak itu ya jauh dari tulisan, nanti juga tidak akan kelihatan tulisannya. Ya. Oke. Berikutnya adalah pada tahap membaca permulaan. Nah, ini adalah pada saat membaca. Nah, di sini anak dikenalkan tentang huruf, cara pelafalannya atau ucapan kata dengan menirukan guru dengan memperhatikan intonasi kata dan intonasi kalimat. Huruf-huruf yang banyak digunakan dalam kata dan kalimat sederhana yang sudah dikenal anak. Jadi ini tahap membaca permulaan adalah tahap di mana anak belajar membaca, ya, di mana anak itu harus memperhatikan huruf, pelafalannya, intonasinya, dan bagaimana cara membacanya. Berikutnya adalah pasca membaca. Pasca membaca ini dilakukan setelah proses membaca. Nah, pada tahap ini kegiatan pembelajaran ini diakhiri dengan cara guru memberikan penguatan kembali kepada siswa. Nah, pada tahap ini kegiatan di akhir pembelajaran itu guru memberikan penguatan, biasanya dengan memberikan reward kepada siswa yang telah berhasil membaca dengan baik ataupun mengadakan bimbingan untuk siswa yang belum bisa membaca. Nah, berikutnya adalah metode membaca permulaan. Yang pertama, metode abjad atau metode age. Metode abjad memulai pengajarannya dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Jadi kita di dalam mengajarkan membaca permulaan untuk metode abjad, kita mengenalkan huruf kepada siswa berdasarkan bunyi alfabetisnya. Ya, contohnya seperti ini ya. Ini huruf B, A. Maka ini harus kita baca B, A, ba. Bukan A, ba, bukan gitu ya. Jadi B, A, ba, D, U, du. Maka jadi badu. Tuh. Berikutnya adalah metode bunyi. Nah, metode bunyi adalah bagaimana kita mengajarkan membaca dengan mempelajari berdasarkan pelafalannya atau bunyinya. Jadi ini kebalikan dari metode abjad tadi ya. Contohnya seperti ini. Huruf B. Ya, huruf B ini di dalam metode bunyi bukan dilafalkan B, tapi dilafalkan eb. Berikutnya huruf D. Di dalam metode bunyi ini dilafalkan ed. Berikutnya juga E. E juga ini dilafalkan e. Ya, contohnya seperti kata benar, bukan benar, tapi benar. Keras, ya. Pedas, lemah. Nah, itu. Jadi E pepet, ya. Contohnya seperti kalau kita mengeja kata ini nani, ya, maka untuk nani kita bisa eja dengan na, na, ni, ni. Jadi nani itu, ya. Oke. Nah, berikutnya adalah tentang metode suku kata. Metode suku kata adalah proses pembelajaran metode ini yang diawali dengan pengenalan suku kata. Jadi di sini di dalam mengajarkan membaca, kita langsung mengenalkan anak dengan suku kata. Contohnya seperti ini. Ba, bi, bu, be, bo. Ca, ci, cu, ce, co. Da, di, du, de, do. Ja, ji, ju, je, jo. Kakiku, kiko, dan seterusnya. Nah, nanti suku-suku ini ya
dirangkai menjadi kata-kata bermakna. Sebagai contoh dari daftar suku kata tadi, guru dapat membuat berbagai variasi paduan kata menjadi kata bermakna. Contohnya seperti ini: baju, cuci, daki, kaki, biru, caci, darah, kuku, bibi, cici, dadu, kaku. Nah, itulah contoh dari metode suku kata. Berikutnya adalah metode global. Nah, metode global ini ya, atau global itu artinya adalah secara utuh atau bulat. Nah, berarti di dalam metode global ini disajikan pertama kali pada siswa adalah kalimat seutuhnya. Jadi di dalam metode global ini anak itu tidak diajarkan huruf dulu ya, tapi diajarkan kalimat ya. Jadi anak itu diajarkan tidak terpisah-pisah, tapi harus secara keutuhan, kebulatan, yaitu kalimat. Nah, untuk membantu pengenalan kalimat, biasanya di dalam metode ini menggunakan gambar. Di gambar dituliskan sebuah kalimat yang kira-kira merujuk pada makna gambar tersebut. Sebagai contoh, jika kalimat yang berbunyi "ini Gita", maka gambar yang cocok untuk menyertai kalimat itu adalah gambar seorang anak perempuan. Nah, ini contohnya. Nah, ini di dalam metode global kita langsung menyajikan kalimat. Contohnya seperti ini Gita. Nah, dari kalimat ini kemudian diturunkan menjadi kata. Ini Gita. Dari kata diturunkan lagi menjadi suku kata. Ini Gita. Ya, kemudian dari suku kata diturunkan lagi menjadi huruf. I, N, I, G, I, T, A. Nah, di dalam metode global ini terjadi proses penguraian kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata menjadi huruf, dan tidak disertai dengan proses sintesis atau perangkaian kembali. Artinya huruf-huruf yang telah terurai ini tidak dikembalikan lagi pada satuan atasnya, yaitu suku kata. Demikian juga suku kata tidak dirangkai lagi menjadi kata, kata juga tidak dirangkaikan lagi menjadi kalimat. Tuh ya. Berikutnya adalah metode SAS atau struktur analisis sintesis. Metode SAS ini adalah proses penguraian atau penganalisisan dalam pembelajaran membaca menulis permulaan dengan metode SAS. Di mana metode ini ya mengawali pembelajarannya dengan menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat yang utuh. Ya. Nah, ini metode SAS ini merupakan kebalikan dari metode global. Tadi kan kalau metode global itu cukup sampai perangkaian huruf aja, tapi kalau ini nanti balik lagi dari perangkaian huruf itu menjadi kalimat ya. Nah, makanya di sini mula-mula anak itu disuguhi struktur yang bermakna lengkap, yaitu struktur kalimat. Nah, kenapa anak itu harus dimulai dari struktur kalimat? Ini ada tujuannya, yaitu untuk membangun konsep-konsep kebermaknaan pada diri anak. Jadi anak itu belajar membaca tidak dari konsep yang terpisah-pisah ya, seperti tadi yang saya jelaskan, seperti huruf ya. Jadi huruf itu kan kalau terpisah dia tidak bermakna. A itu kan nggak ada makna kalau tidak dirangkai dengan huruf-huruf yang lain. Tapi kalau dirangkai beberapa huruf maka akan menjadi kalimat dan itu akan menjadi bermakna ya. Oke. Berikutnya ini adalah contoh dari metode SAS. Contohnya kalimat ini mama. Nah, dari kalimat ini diuraikan lagi ya, diturunkan lagi menjadi kata. Ini mama. Dari kata ini juga harus diuraikan lagi, harus dikupas lagi menjadi suku kata. Ini
mama. Nah, dari suku kata ini juga harus dikupas lagi menjadi huruf I, N, I, M, A, M, A. Nah, tadi kan metode global ini cukup sampai di sini aja ya, tapi di dalam metode SAS itu harus balik lagi. Dari huruf ini harus dibalikan lagi menjadi suku kata ini mama. Nah, dari suku kata balik lagi menjadi kata ini mama. Dari kata kemudian dikupas lagi menjadi kalimat ini mama. Nah, begitupun di dalam tahap membaca menggunakan metode fonik ya, dimana di dalam metode fonik ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap merah. Tahap merah itu adalah membaca dengan suku kata terbuka seperti mata, mama, papa, meja, babi, dan sebagainya. Berikutnya tahap biru. Tahap biru itu juga membaca kata yang mengandung suku kata tertutup seperti motor, kasur, jendela, sisir, kunci, dan sebagainya. Untuk tahap hijau, nah tahap hijau ini apabila siswa itu sudah mampu memahami membaca di tahap merah dan tahap biru ya, kemudian lanjut ke tahap hijau, yaitu membaca kata yang mengandung suku kata vokal ganda maupun konsonan ganda. Contohnya kata dari vokal ganda atau double vokal seperti pakai, pulau, silau, dan sebagainya. Sedangkan untuk konsonan ganda atau double konsonan, contohnya seperti kata nyenyak, tangan, struktur, bintang, dan sebagainya. Baik, apakah sudah paham teman mahasiswa? Nah, apabila sudah paham, kita lanjut pada proses pembelajaran membaca. Nah, ini kita kupas satu-satu. Yang pertama kali kita ajarkan dulu bagaimana siswa membaca kata ya. Ini kita bisa mulai dengan guru membuat kertas-kertas yang di dalamnya ditulis suku-suku kata ya. Jadi di sini kalau kita ingin mengajarkan membaca kata anak, kita bisa menyediakan tongkat suku kata. Contohnya seperti ini. Na, ni, bo, be. Ya, nah nanti dari suku kata ini guru dapat menggabungkan suku kata ini menjadi kata. Kemudian nanti juga bisa dibuat game. Siswa dapat menebak suku kata ataupun siswa dapat merangkai suku kata menjadi kata. Tuh. Berikutnya kita juga bisa menggunakan metode bermain seperti bermain merangkai huruf ya. Nah, di sini sudah ada gambarnya di mana siswa itu belajar secara berkelompok ya, di mana siswa itu belajar merangkai huruf yang sesuai dengan yang diarahkan oleh guru ya. Nah, nanti kalau siswanya terbagi beberapa kelompok, ya siswa itu harus berlomba untuk merangkai huruf menjadi kata yang sesuai dengan perintah guru gitu. Nah, di sini juga banyak manfaatnya, di mana siswa itu selain bisa membaca, siswa juga bisa bekerja sama, bisa bertanggung jawab, bisa berpikir secara kritis, cepat. Nah, itu ya. Berikutnya adalah kalau siswa sudah bisa membaca kata, kemudian ke tahap berikutnya adalah bagaimana proses pembelajaran membaca kalimat. Nah, biasanya di dalam membaca kalimat itu untuk kelas rendah itu harus disertai dengan gambar. Contohnya seperti ini. Ya. Ini Bapak. Kalau di sini ada kalimat ini Bapak, maka gambarnya pun harus gambar Bapak. Ya, ini Bapak. Bapak si Budi. Bapak si Budi baik. Berikutnya adalah ini ada gambar
sapi. Nah, maka di sini kalimatnya juga harus ini sapi. Sapi milik Pak Dadi. Sapi Pak Dadi besar. Nah, itu contohnya. Berikutnya adalah membaca sambil bermain. Kita juga bisa membaca kalimat sambil bermain. Nah, itu ini nih. Ini contohnya seperti guru menyuruh setiap siswa untuk membuat setiap kalimat sederhana di secari kertas. Nah, setiap kertas dilipat, siswa saling menukar sesama temannya. Guru menunjuk seorang demi seorang untuk membaca kalimat yang ditulis temannya. Begitupun seterusnya, kertas bisa terus saling ditukar. Jadi di sini dimana siswa itu harus membuat kalimat ya yang dibuat pada secari kertas. Kemudian nanti siswa saling bertukar untuk membaca kertas tersebut. Berikutnya adalah di sini juga ada contoh lagi, yaitu guru sudah mempersiapkan kalimat sederhana yang ditulis pada secari kertas yang digulung. Siswa maju satu persatu untuk mengambil kertas secara acak. Siswa membaca kalimat dari kertas yang diambilnya. Jadi di sini kalau contoh yang kedua, yang mempersiapkan kalimat itu bukan siswa lagi, tapi adalah guru. Nah, nanti dari kalimat yang sudah guru sediakan itu harus dibaca oleh siswa ya, yang mendapat sesuai dengan gulungan kertasnya ya. Atau kalian juga bisa mengeksplor metode membaca yang lainnya dengan metode yang lain, contohnya seperti talking stick ya. Nah, dengan metode talking stick juga untuk siswa yang mendapatkan tongkat, maka dia harus membaca ke depan. Nah, itu juga bisa untuk diterapkan di sekolah dasar untuk membaca. Tuh. Ya. Baik. Cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.